Selamat datang di segmen analisa. Kemarin di hari Jumat 29 Maret 2024, warga di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan itu dikagetkan karena ada penemuan seorang ibu dan juga putrinya di sebuah rumah dan sudah tidak bernafas lagi dan dalam keadaan yang sudah sangat memprihatinkan. Usianya memang sudah tidak muda lagi. Ibundanya ini usianya 80 tahun atas nama Husni dan sang putri sudah usia 60 tahun atas nama Endang. Tapi ada satu reaksi yang cukup unik sebenarnya karena reaksinya itu di bagian awal-awal penemuan warga dan juga asisten rumah tangga tidak berani mendobrak pintunya walaupun sudah mencium aroma yang tidak segar lagi. Ada putrinya dan juga mantunya, suaminya pun datang ke sana. Tapi sudah melihat kecurigaan tersebut, tapi mereka tidak berani melakukan pendobrakan secara langsung. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah karena mereka ini sudah begitu knowledgeable dengan kejadian seperti ini agar tidak merusak TKP, itu adalah yang pertama. Atau yang kedua adalah sepertinya ini udah bukan lagi kayak baru tahu tiba-tiba, tapi kemungkinan mereka sudah bisa memprediksi ada kejadian seperti itu. Oke, kita coba bahas dulu awalnya gimana, kronologinya seperti apa. Jadi misalnya ada komentar dari tetangga yang juga katanya ketua RT di sini ya. Awalnya itu di hari Jumat 29 Maret 2024 sekitar setengah 12 siang ya, ada asisten rumah tangganya yang dia ini tinggalnya di Depok. Jadi pada saat dari Depok menuju ke Cilandak tersebut, digedor-gedor lah sama ART-nya ini. Bu Endang, terus juga Bu Kusni, itu sampai beberapa menit, 10 menit diketok itu nggak keluar-keluar. Kemudian asisten rumah tangganya ini pergilah ke tetangga-tetangganya. Bu, itu di rumah kok nggak ada ibu ya? Tapi ada suara TV-nya tetap ada. Akhirnya dicek macam-macam semuanya, ketua RT juga ditanyakan, ya sudah kalau begitu kita coba telepon putrinya aja. Akhirnya nggak lama setelah itu putrinya datang, juga sama digedok-gedok, ibu, tapi udah mulai kelihatan menurut keterangan salah satu warga bahwa waktu dari pintu itu sebenarnya kaca udah mulai kelihatan ada orang bersender di situ. Nah, kayaknya mereka sudah menduga bahwa memang sudah tidak bernafas lagi. Tapi yang uniknya adalah sekitar setengah 12 siang tersebut bukannya langsung dibongkar, langsung didobrak gitu maksudnya, tapi mereka berinisiasi, aduh jangan deh, aku nggak berani ngedobrak, lebih baik kita coba minta tolong orang. Nah, ada seseorang yang lewat di sana yang katanya itu adalah kayak tukang rongsokan ya. Jadi tukang rongsokan yang lagi lewat diminta ke sana untuk ngedobrak pintunya. Berhasil dibuka pintu pertama di bagian kamarnya mungkin, atau di ruang tamu, lebih kayak ruang kamar ya. Karena kan diketahui dari kedua korban ini, Ibu Husni itu kena stroke, sementara putrinya yang Ibu Endang itu punya penyakit diabetes dan juga bahkan tidak bisa berjalan. Nah, pada saat si tukang rongsokan itu mendobrak, udah kecium lah namanya juga aroma yang sudah nggak sedap lagi. Terus diminta sama keluarganya, putrinya di sana, ya udah Pak, dobrak lagi yang pintu ini. Nah, si tukang rongsokannya nggak berani, saya nggak berani, takut nanti dia kenapa-napa. Takutnya kenapa-napa adalah bukan takut karena hantu ya, tapi karena takutnya nanti dia malah dituduh melakukan A, B, C, dan D. Ya kita tahu kan, banyak oknum-oknum di banyak kasus, kayak di kasus Subang gitu kan ya, dibuat lokasinya itu tidak steril lagi. Jangan-jangan malah dia nanti yang terframing. Nah, tukang rongsokan ini, saya nggak berani deh kalau ngebongkar bagian tersebut, karena udah kelihatan ada sosok yang duduk tidak bergerak, dan diduga sangat kuat, sudah nggak bernafas lagi. Akhirnya, karena itu hari Jumat, jadi mungkin Jumatan, nelpon petugas setempat, nelpon kepolisian, beberapa jam kemudian akhirnya setelah Jumatan, kepolisian dari polsek setempat itu datang. Dan pada saat datang, langsung dilakukan ya pengecekan, sterilisasi, dikasih polis lain dan sebagainya. Memang betul Ibu Husni 80 tahun dan Ibu Endang 60 tahun sudah tidak bernafas lagi di sana. Setelah mereka dipastikan tidak bernafas lagi, langsung dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk divisum. Dan visum ini berbeda dengan otopsi ya teman-teman. Visum itu kan hanya melihat bagian luar saja, tapi kalau untuk mengetahui penyebab dari kematiannya harus menggunakan autopsi, karena autopsi kan dibelah semuanya.
Dari situ dikatakan bahwa dugaannya kalau untuk visum bisa untuk ngecek mengenai waktu kematian bisa sih, karena kan waktu kematian itu ada kayak proses pembusukan tubuh manusia itu kan mulai dari kaku sampai lemes sampai biru-biru dan sebagainya. Mereka yang expert sudah ngerti bagaimana proses tersebut, bahkan hanya dengan melihat foto pun bisa menilai ini sudah berapa jam. Nah, menurut hasil visum tersebut bahwa untuk Ibu Husni dan juga Ibu Endang ini meninggalnya itu diperkirakan kalau sang putri itu meninggalnya adalah sekitar 4 hari yang lalu. Jadi Ibu Endang itu sekitar 4 hari yang lalu. Sementara ibundanya Ibu Husni itu meninggalnya sekitar 1 atau 2 hari yang lalu. Oke. Terus pertanyaanku adalah ART ini apakah datangnya seminggu sekali ataukah tiap hari? Dugaanku kalau memang dia tidak terlibat atau tidak mengetahui apapun, berarti kemungkinan besar ya ART-nya mungkin datangnya cuma 4 hari sekali atau 5 hari sekali. Makanya bisa keluar angka 4 hari yang lalu dan 2 hari yang lalu. Kan bisa di cross check tuh dengan data yang lainnya. ART-nya terakhir kali kesini kapan ya? Oh, saya kesini cuma seminggu sekali atau 4 hari sekali. Waktu itu masih sehat-sehat aja, ditambah dengan data-data dari visum tadi. Tapi untuk sang ibundanya sendiri yang 80 tahun, Ibu Husni, itu kan perkiraan meninggalnya antara sehari atau 2 hari yang lalu. Apakah seseorang berarti sudah 4 hari ibunya tidak minum, tidak makan karena kan stroke ya, jadi tidak bisa mengambil sendiri semuanya. Mungkin kalau orang nggak minum beberapa hari masih bisa bertahan hidup, tapi case-nya adalah karena ibu ini kan punya penyakit ya, punya penyakit stroke, jadi daya tahan tubuhnya pasti akan jauh berbeda dengan orang pada umumnya yang lagi sehat. Tetapi jujur, dari rangkaian peristiwa ini, yang paling unik itu adalah di bagian awal-awal penemuan ya. Nggak ada satupun dari mereka yang mau langsung mendobrakkan kalau aku nih, posisi aku yang jadi anaknya begitu ya. Kalau orang tuaku begitu, aku pasti akan mendobrak semuanya, berharap bahwa masih bisa diselamatkan. Itu adalah positive thinking-nya. Tapi mungkin di sisi positive thinking, kalau kita ngelihat point of view yang positif untuk orang-orang yang pertama kali menemukan di sana, karena mereka sudah tahu, mereka sudah tidak bernafas lagi, sudah bisa kelihatan mungkin dari tembok, dari kaca, dari jendela maksudku, ya mereka tidak mau nanti malah terframing begitu. Which is itu bagus sih. Kalau aku ngomong dengan dokter-dokter forensik ya, yang membahas mengenai hal ini, ya ini adalah salah satu saran daripada dokter forensik. Kalau kita melihat seseorang yang sudah tidak bernafas lagi, kita jangan bantu apapun. Kita jangan taruh kayak tiker di atasnya, atau kita pegang ini itu, jangan. Harus dijauhi semuanya. Which is ini sangat baik. Tetapi secara psikolog forensik itu kan berbeda dengan psikologi umum. Kalau psikologi umum itu kan melihat, lebih mendengarkan dengan empati. Apa masalah kamu, aku coba akan ngebantu kamu. Itu adalah psikolog secara umum. Tapi kalau psikolog forensik itu lebih penuh dengan kecurigaan. Apa yang kamu katakan, kita tuh kritis. Kamu kok seperti itu reaksinya, kenapa? Nah, jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Secara forensik ini bagus, jadi steril, nggak ada sosok-sosok orang yang ngerusak TKP. Tetapi secara psikolog forensik, aku yakin kalau para ahli ditanyakan, reaksi ini cukup unik. Dan sayangnya, ini sudah dilakukan pemakaman pada hari Sabtu ini ya, tanggal 30 Maret 2023, sekitar jam 8:30 pagi di kawasan Jakarta Selatan juga. Kan artinya tidak dilakukan otopsi ya teman-teman. Karena kan otopsi itu sebenarnya nggak harus secara undang-undang, otopsi itu tidak harus mendapatkan izin dari keluarga. Kalau memang ada indikasi mengarah ke pidana, itu bisa langsung dilakukan otopsi dan itu gratis, tidak ada pemungutan biaya sama sekali. Kalau kalian ada mengetahui peristiwa seperti ini, kemudian dipungut biaya, kalian viralkan aja. Karena itu semua gratis kok, ditanggung oleh negara. So, itu yang bisa aku update mengenai penemuan 2 ibu-ibu yang meninggal dunia di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Apakah ini murni karena sakit ataukah ada indikasi unsur pidana? Apa menurut kalian? Bisa tinggalkan
pendapat kalian di kolom komentar video ini. Terakhir, tinggalkan juga like, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.